Brad Smith dikenal sebagai salah seorang legal counsel terbaik di dunia. Dia sekarang bekerja sebagai Presiden dan Chief Legal Officer di Microsoft. Brad Smith dikenal karena kepemimpinannya dalam berbagai isu hukum dan kebijakan publik, serta kontribusinya dalam mengarahkan Microsoft melalui berbagai tantangan hukum dan regulasi. Apa yang disebut dengan legal counsel dan apa syarat-syarat atau fungsinya dalam satu perusahaan? Mungkin Anda tertarik untuk menjadi seorang legal counsel. Apa itu legal counsel? Legal counsel atau dikenal juga di Indonesia disebut dengan in-house lawyer adalah seorang profesional hukum yang bekerja langsung di dalam satu perusahaan atau satu organisasi. Nah, perbedaan utama antara legal counsel dengan pengacara umum atau sebagai advokat adalah yang pertama, legal counsel memiliki fokus yang lebih spesifik pada kepentingan perusahaan tempat di mana dia bekerja. Sementara advokat atau pengacara umum biasanya menangani berbagai kasus untuk klien yang berbeda-beda. Yang kedua, legal counsel menjadi bagian integral dari tim manajemen suatu perusahaan atau organisasi itu dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnis perusahaan itu. Sementara pengacara umum atau advokat tidak terikat, dia hanya terikat bila mana dibutuhkan, bila mana perusahaan itu sudah menghadapi satu kasus hukum dan perusahaan memandang perlu untuk meminta jasa seorang advokat untuk menangani kasus tertentu itu saja. Yang ketiga, tugas legal counsel sangat bervariasi, mulai dari memberikan nasihat hukum sehari-hari, menyusun kontrak, menangani litigasi, hingga memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara seorang advokat hanya menangani kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh perusahaan, di mana perusahaan memandang perlu untuk memakai jasa seorang advokat terhadap kasus tertentu, sesuai dengan keahlian daripada advokat tersebut. Nah, apa dasar hukum legal counsel khususnya kita yang berada di Indonesia? Dasar hukum bagi seorang legal counsel di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur profesi hukum. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang memiliki izin untuk memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Legal counsel sering kali juga dikenal sebagai in-house lawyer atau penasihat hukum internal yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, ada suatu perusahaan atau berbagai perusahaan yang mensyaratkan seorang legal counsel atau in-house lawyer-nya memiliki sertifikasi sebagai seorang advokat atau kartu izin advokat dari sebuah organisasi advokat di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tersebut. Nah, apa fungsi daripada seorang legal counsel di suatu perusahaan atau suatu organisasi? Yang pertama tentu saja memberikan nasihat hukum kepada manajemen dan departemen lain dalam perusahaan. Seringkali juga legal counsel dimintakan pendapat hukumnya oleh direksi atau mungkin juga owner dari perusahaan itu bila mana perusahaan itu menghadapi masalah-masalah atau ada resiko-resiko hukum yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, memastikan perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola resiko hukum yang mungkin dihadapi perusahaan itu. Yang keempat, menyusun, meninjau, dan menegosiasikan kontrak atau perjanjian. Nah, tugas dan tanggung jawab pada seorang legal counsel pada umumnya adalah yang pertama, menyusun dan meninjau dokumen hukum di perusahaan seperti kontrak, perjanjian, kebijakan perusahaan, akta pendirian, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk juga ada beberapa izin-izin dari perusahaan itu terkait dengan bisnis utama dari perusahaan tersebut. Yang kedua, mewakili perusahaan dalam sengketa hukum dan proses pengadilan. Ada juga suatu perusahaan yang mensyaratkan seorang legal counselnya memiliki pengalaman dalam bidang litigasi, yaitu menangani kasus-kasus di pengadilan. Yang ketiga, memberikan pelatihan hukum kepada karyawan untuk memastikan mereka memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Ya, bisa juga seorang legal counsel memberikan
legal opinion atau pendapat ataupun juga analisa hukum kepada manajemen dari departemen-departemen lain terhadap adanya suatu peraturan perundang-undangan yang baru saja dikeluarkan pemerintah dan perlu diketahui oleh manajemen, direksi, dan juga departemen-departemen lain. Yang keempat, melakukan kajian atau penelitian hukum untuk mendukung keputusan bisnis dan strategi suatu perusahaan. Ada juga suatu perusahaan yang meminta legal counsel-nya untuk selalu mereview peraturan perundang-undangan yang baru saja dikeluarkan, baik itu undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya, peraturan-peraturan teknis yang dibutuhkan oleh satu perusahaan, sehingga perusahaan dapat memahami ada satu kebijakan-kebijakan baru, sehingga perusahaan dapat menentukan kebijakan-kebijakan dari perusahaannya. Nah, bila mana Anda ingin menjadi seorang legal counsel, ada beberapa manfaat atau keuntungan. Nah, ini mungkin juga menjadi pemikiran atau bisa menjadi masukan bagi Anda bila mana Anda ingin menjadi seorang legal counsel. Yang pertama, ada karir yang menjanjikan. Permintaan akan legal counsel terus meningkat seiring dengan kompleksitas bisnis modern, apalagi dalam situasi seperti saat ini. Yang kedua, ada pengalaman yang beragam. Anda akan terlibat dalam berbagai aspek hukum yang relevan dengan bisnis perusahaan, sehingga dapat mengembangkan keahlian yang luas. Biasanya suatu perusahaan itu memiliki jenis bisnis yang berbeda-beda atau jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda, sehingga keuntungan bagi seorang legal counsel adalah dia memiliki pengetahuan hukum yang luas karena dihubungkan dengan atau dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dari usaha perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada dampak yang signifikan. Anda dapat berkontribusi langsung pada kesuksesan perusahaan dengan memberikan nasihat hukum yang tepat. Jadi bila mana ada resiko hukum atau ada masalah hukum dari suatu perusahaan dan Anda terlibat di dalamnya dan masalah atau resiko hukum itu dapat diatasi, tentu saja itu akan memberikan kebanggaan bagi Anda karena Anda terlibat dalam kesuksesan suatu perusahaan dalam menangani atau mengatasi masalah-masalah hukum tersebut. Nah, bila mana Anda ingin menjadi seorang legal counsel, ada beberapa syarat yang dibutuhkan dan ini adalah syarat yang umum yang pada umumnya disyaratkan oleh satu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, tentu saja Anda memiliki gelar sarjana di bidang hukum. Ada juga beberapa perusahaan yang mensyaratkan seorang legal counsel-nya memiliki dasar pendidikan hukum strata 2 atau pascasarjana khususnya dari Magister Kenotariatan atau hukum bisnis sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan tersebut. Yang kedua, biasanya seorang praktisi hukum profesional juga harus memiliki lisensi dari organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Karena ada beberapa perusahaan yang menghadapi masalah-masalah hukum, dia tidak akan meminta jasa dari advokat atau dari kantor hukum di luar perusahaan. Jadi mereka biasanya lebih menugaskan legal counsel atau in-house lawyer-nya untuk juga dapat mewakili perusahaan dalam menghadapi persengketa atau perselisihan hukum di pengadilan. Tentunya diharapkan legal counsel itu juga telah memiliki izin praktek dari organisasi advokat. Yang ketiga, banyak perusahaan yang mengharapkan legal counsel-nya memiliki pengalaman kerja minimal beberapa tahun di bidang hukum. Biasanya mereka memiliki pengalaman bekerja yang seragam atau yang sejenis dengan perusahaan tersebut. Misalnya ada perusahaan properti, tentu saja dia mensyaratkan atau lebih memilih seorang legal counsel yang memiliki pengalaman misalnya 3 tahun di kantor hukum yang sering menangani masalah-masalah pertanahan atau di bidang properti, atau pernah bekerja di perusahaan properti dengan posisi yang sama selama 3 tahun di perusahaan yang sejenis dengan perusahaan yang akan dia tuju. Yang keempat, legal counsel harus memiliki kemampuan analisa yang kuat untuk memahami dan menafsirkan aturan-aturan hukum, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan nasihat hukum dengan jelas dan efektif. Karena pada umumnya, pekerjaan seorang legal counsel adalah memberikan pandangan-pandangan hukumnya atau pendapat-pendapat hukumnya. Tentu saja legal counsel diharapkan mempunyai analisa yang kuat terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang ada atau juga yang baru saja diterbitkan, sehingga direksi, manajemen, ataupun departemen-departemen lain di perusahaan tersebut
mereka dapat memiliki pengetahuan tentang peraturan yang baru saja terbit tersebut atau peraturan yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya. Nah, tentu saja legal counsel harus memiliki komunikasi yang baik sehingga apa yang ingin dicapai atau ingin didapatkan oleh manajemen, direksi, ataupun dari departemen lain itu tersampaikan dengan baik sehingga mereka dapat memahami dengan baik. Yang kelima, seorang legal counsel harus memiliki pengetahuan hukum yang mendalam. Seorang legal counsel harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis, kontrak, dan peraturan yang relevan dengan industri tempat perusahaan tersebut beroperasi. Itu saja sekilas pembahasan kita mengenai legal counsel, tentang pengertiannya, dasar hukumnya, dan fungsi atau tugasnya sebagai seorang legal counsel di satu perusahaan, dan apa syarat-syaratnya. Ya, bagi Anda yang mungkin tertarik untuk menjadi legal counsel, semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan tekad yang kuat bagi Anda untuk betul-betul menjadi seorang legal counsel yang baik. Terima kasih.